siapapun yang menjual saham dan Anda membeli saham itu berarti Anda sebagai pembeli ikut merasa memiliki suatu perusahaan. Nah, terutama dalam bentuk perseroan terbatas. Jadi begini, perlu saya jelaskan bahwa belum tentu perusahaan jual saham itu dia masuk di bursa efek ya, atau di pasar modal. Nah, seperti saya sampaikan, kayak Unitri ini dimiliki oleh dalam bentuk saham ya. Tapi tidak jual saham di bursa efek ya, tidak di go public. Istilahnya Unitri adalah go private. Jadi porsi pemilikannya tentukan oleh besar penyertaan yang dalam perusahaan itu ya. Jadi kalau misalnya saya memiliki saham 50% atau 51% dari total yang dimiliki perusahaan, berarti saya adalah sebagai penentu pengatur perusahaan. Nanti saya yang berhak mengatur kebijakan perusahaan. Ya, jadi kalau porsinya lebih besar dari saya 51%, berarti yang 49% itu mengikuti apa kata saya. Ya, itu cirinya. Bagaimana karakteristiknya? Ya, resikonya saham itu terbatas. Ya, resikonya terbatas. Ya, kalau misalnya harga saham jatuh, Pak. Ya, kalau harga saham jatuh, kalau itu memang rugi, ya perusahaan yang menjual saham tidak berkewajiban memberikan ganti rugi pada pembeli saham. Itu beda dengan obligasi. Kalau obligasi itu kondisi ekonomi bangkrut, perusahaan terpuruk, ya tetap harus bayar pokok pinjamannya ya, atau pokok obligasi plus bunga obligasi atau kupon obligasi. Terus ini tadi saya jelaskan yang di kendali utama ya. Kalau dia dominan dalam saham, maka dia kendali utama. Terus klien sisa, ya ingat saham mungkin di manajemen keuangan sudah saya jelaskan ya. Ada saham preference atau saham istimewa, dan yang kedua saham biasa atau common stock ya, atau yang preferred stock ya. Itu kalau terjadi kerugian, siapa yang mendapat paling utama? Yang setelah dikurangi dengan kewajiban perusahaan, punya utang dilunasi, maka sisanya itu diserahkan kepada saham. Yang pertama diserahkan dulu kepada pemilik saham istimewa atau preferred stock. Baru kalau sisa dikasihkan kepada saham biasa atau common stock, pemilik saham biasa. Kalau nggak ada, nggak sisa. Berarti yang kalau hanya sampai diserap oleh pemilik saham istimewa, maka yang common stock tidak, atau pemilik saham biasa, dia tidak dapat apa-apa. Ya itulah resikonya. Ya. Ya, ditinjau ada beberapa sandang tentang saham ya. Ditinjau dari kemampuan dalam hak tagih atau klaim ya. Ada namanya saham biasa. Nah, sini cirinya apa? Pemilik hanya dapat dividen dan hak aset kekayaan yang paling akhir. Tadi sudah jelaskan ya. Yang kedua saham preference ya, atau saham istimewa. Dia paling awal. Kalau ada kerugian, dapat ganti rugi, dia paling awal. Dan kadang dia dapat juga berwujud seperti dapat obligasi, pendapatan tetap seperti obligasi ya. Namanya istimewa, dia diistimewakan. Mungkin ada kelebihan kalau bangkrut dijanjiin oleh penjual saham, perusahaan yang menjual saham bahwa Bapak punya istimewaan, bahwa Bapak nanti tetap dapat jaminan, dapat seperti obligasi. Nah, itu tergantung masing-masing perusahaan. Tapi sesungguhnya saham preferred stock ini dia punya keistimewaan, kalau ada ganti rugi dia dapat yang paling pertama setelah dikurangi kewajiban perusahaannya. Berikutnya dilihat dari cara pengaliannya. Ada saham atas unjuk atau bear stock. Jadi misalnya saya punya saham ya, saya punya saham, tapi ternyata saham itu dipegang oleh siapa, Yunus misalnya, yang baru masuk ya. Oleh Yunus dipegang saham saya. Maka Yunus itu yang memegang saham saya itu dia dinyatakan dia berhak ya, mendapat pembagian ya. Walaupun itu namanya bukan nama saya.
Ya, tapi oleh Yunus dipegang, terus ada pengumuman bahwa ada pembagian dividen, maka Yunus dapat berhak mendapatkan pembagian. Nah, itu adalah saham atas tunjuk. Atau begini, saya menunjuk, saya sebagai ayahnya, sahamnya saya kasihkan kepada anak saya. Nah, makanya anak saya dengan bukti-bukti surat yang ada bahwa saya itu ada hubungan keluarga, maka saham itu dia kalau ada dividen, maka dia berhak mendapatkan ganti rugi. Itu misalnya kalau ayahnya mau meninggal, mau wasiatkan bahwa saya berikan saham-saham padamu. Jadi tolong nanti kalau ada silakan diambil lah. Itu bisa seperti itu. Nah, yang kedua register stok atau saham atas nama. Nah, ini kalau nama saya tertera di saham itu nama Hendrik ya. Sementara saya dalam kondisi mungkin sudah meninggal. Nah, anak saya menggunakan itu ada pembagian dividen dia menggunakan dan nggak bisa, nggak diakui oleh penjual saham yang jual saham ya. Dia nggak akan mendapatkan dividen karena dia jenisnya saham atau register stok saham atas nama. Itu adalah ditinjau dari kemampuan dalam hak tagih atau pengakuan atau klien. Yang kedua, di kinerja perdagangan ada saham unggulan, blue chip stock. Ya biasanya saham ini bereputasi ya, bereputasi tinggi dan menjadi pemimpin ya di industri yang jenis. Ya saat ini kita lihat yang paling unggul adalah saham PT Telkom ini saya. Dia menjadi saham yang paling tinggi di industri jenis, yaitu industri apa? Industri telekomunikasi. Yang kedua saham pendapatan atau income stock. Saham dari penjual saham atau emiten itu yang perusahaan yang listing di bursa efek yang terdaftar di bursa efek yang dia punya kemampuan membayar tinggi dan teratur. Apa itu ya? Dividen. Jadi dia itu siapa yang di saham ini mesti dapat pendapatan yang tinggi. Ya, diiming-imingi nanti dapat bayaran tinggi. Kalau harga saham pasar meledak, mungkin satu lembarnya Rp15.000, maka dia dapat keuntungan mungkin menjanjikan ya bisa aja 14 saham per lembarnya dapat yang membeli saham dapat keuntungan jumlah harga lembar sahamnya 14.000 per lembar saham. Terus ada lagi saham pertumbuhan atau growth stock. Ya. Apa ini cirinya? Ya saham ini pendapatannya tinggi, high income karena memang nama perusahaan yang menjual saham ini adalah bereputasi ya, sangat terkenal atau well known. Nah, bisa Anda lihat sekarang ya. Ya, kalau saham sekarang yang lebih unggul ya kita lihat Pertamina, PT Pertamina ya. Makanya perusahaan sebagai perusahaan BUMN terkaya ya, paling kaya itu di Indonesia. Yang keempat saham spekulatif. Ya, cirinya apa saham ini? Saham ini kemungkinan mendapatkan pendapatan tinggi di masa yang akan datang, tapi itu nggak pasti. Kadang untung banyak, maka kalau sahamnya naik, kita dividennya juga naik tinggi. Kalau naiknya tinggi, kalau jatuh ya jatuh. Itu namanya saham spekulatif. Itu nggak tentu. Kadang untung banyak, kadang buntung, kadang untung banyak. Lah itu ya nggak. Namanya saham spekulatif stock. Yang kelima saham siklis. Ya, ini cirinya saham yang tidak terpengaruh kondisi ekonomi seperti saat ini ya. Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi COVID-19. Dia nggak terpengaruh. Ya, terutama di sini dicontohkan perusahaan yang memenuhi kebutuhan pokok ya. Kayak Indofood ya. Yang produk mie itu lah itu sama, nggak akan turun. Wong itu memang dibutuhkan masyarakat produknya. Coba kalau Anda yang anak kos nggak makan mie, ayo. Ya, itu pasti akan butuh terus. Nah, ini nggak terpengaruh, karena itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan untuk makannya. Ya, berikutnya apa di sini ya? Ya, keuntungan membeli saham. Keuntungan membeli saham. Ya.
Ya, apa itu yang pertama dividen, keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Capital gain kemarin ya, selisih antara harga beli ya kita beli saham harganya 5.000 per lembar, terus ternyata kita jual laku 15.000 per lembar, berarti kita dapat capital gain 10.000 per lembar. Tapi juga mungkin kita dapat saham bonus. Saham bonus apa? Adalah saham yang dibagikan oleh perusahaan yang menjual atau penerbit saham itu pada pemegang saham. Yang diambilkan dari mana? Diambilkan dari agio saham. Berarti apa tuh agio? Kemarin sudah saya singgung. Selisih harga jual saham di pasar dengan harga nominal yang total di pasar di saham tersebut ya. Pada saat perusahaan melakukan penawaran pada pertama kali atau pada pasar perdana. Ya. Jadi didapatkan dari selisih tadi ya. Ya gampangnya capital gain tadi, selisihnya tadi. Ya, harga jual, nah itu namanya kalau ada selisihnya maka disebut agio dari saham. Terus ini yang paling penting, nilai buku. Ya, ini merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan yang listing bursa efek atau perusahaan emiten. Nilai pasar merupakan nilai saham di pasar saham yang dijual di pasaran saham ya. Sementara nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Ya, jadi kalau yang ini di pasar saham ya, kalau yang itu di pasar saham, ya. Kalau ini harga di pasar saham, kalau ini nilai sebenarnya dari saham itu ya. Kalau ini nilai buku, apa yang bukan Pak? Yang bukan adalah perusahaan ini. Dan bagaimana menilai buku satu saham? Ada nilai nominal atau per value. Merupakan nilai kewajiban tetapkan di setiap lembar saham. Ya, kewajibannya membayar berapa ya? Ya kalau itu 5.000 ya itu wajib kalau ya wajib penuhi 5.000 per lembar. Agio saham tadi udah jelas. Ya, nilai modal store. Ya, betulnya nilai modal store itu apa? Nilai modal store, gampangannya nilai nominal total ya saham ditambah dengan selisih tadi ya, agio saham itu harga jual dengan harga beli ya. Itulah namanya nilai modal store. Tapi nilai nominal pada saat pertama saham itu jual perdana di pasar ya, modal ya. Ditambah dengan agio tadi, agio itu selisih harga jual saham di pasar saham dengan nilai nominalnya. Nah, itu namanya nilai modal yang di store. Ya, bagaimana menghitung nilai buku satu saham? Ya, ini paling penting di sini. Anda harus tahu, sudah jelas ya, laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Nah, ini biasanya ada dua ya. Ada laba ditahan maupun laba dibagikan dapat dividen. Nah, nilai buku sendiri apa? Ya, nilai buku per lembar saham ya. Ya, book value per share ya. Berarti ini adalah aktivitas bersih saham yang diberikan pemegang saham dan memiliki satu lembar saham atau gampangnya ini total jumlah ya nilainya ya. Nilai kalau Anda lihat di neraca itu pada sisi pasifa ada itu ekuitas, itulah nilainya. Dibagi dengan jumlah saham yang beredar berapa. Ya, berarti kalau dikasih lembar ya 1 juta lembar saham dengan nilai 5.000 ya. Berarti kalau gitu nilainya berapa? Ya nilainya ini jelas adalah 2.000 per lembar saham. 1 juta saham ya. 2.000 per lembar. Kan dibagi total ekuitas. Ya nilainya ya maaf ya. Atau ini dikalikan saja. Ini ada 5 miliar. Ya. 5 miliar dibagi dengan 1 juta lembar saham. Maka hasilnya 5.000. Yang berikutnya
Ada informasi 18 Februari 2016, perusahaan mengeluarkan 800 lembar saham biasa dengan harga 8.000 per lembar. Jadi satu lembar saham tadi diambil 800 dijual ya oleh perusahaan dengan harga 8.000 per lembar. Maka perusahaan dapat kas 6.400.000.000 dari mana? Ya tadi kan 800 ya. Tadi perusahaan awal pertama kali dia nawarkan 1 juta lembar dengan harga per lembar itu 5.000 nominalnya ya. Berarti yang tadi betul-betul dilempar dijual adalah 16 Februari tadi ya, 16 Februari tadi adalah 800 lembar dikalikan dengan nilai nominal awal ya. Maka di sini adalah 4 miliar. Nah, selisihnya gimana? Ini ada selisih tadi ya. Ada selisihnya. Tadi kan dijual 800 lembar, 800.000 lembar dijual dengan harga 8.000. Sementara pada awal perdana tadi dijual 5.000 lembar. Berarti selisihnya di sini. Nah, ini selisihnya. 5.000 dengan 8.000 berarti 3.000. Makanya nilai lembar saham yang benar dijual adalah 8.000 dikalikan 3.000. Maka nilainya ini. Maka kas yang diperoleh perusahaan itu tadi ya 4.000 modal saham biasa 4 miliar ditambah 2,4 miliar dari agio saham. Tapi ternyata ada informasi lagi, perusahaan membeli tadi sudah dijual ya, yang di 800.000 lembar sudah dijual. Ternyata perusahaan beli balik lagi, tapi hanya 100 lembar yang dibeli dari yang sudah terjual di pasar 8.000 lembar. Nah, namanya kalau perusahaan sudah menjual saham, terus dibeli balik lagi, maka saham yang dibeli lagi dinamakan saham treasury. Ya, itu namanya saham treasury. Jadi saham yang sudah dijual 800.000 lembar tadi dibeli lagi, tapi yang dibeli cuma 100.000 lembar dengan harga tadi yang saham kita jual tadi kita beli dengan harga mahal ya. Tadi kan 8.000 kita jual tadi, tapi kita hanya habis 1.000 lembar, tapi harga di pasar ternyata sudah 15.000 per lembar. Maka nilai total saham treasury tadi ya jelas 100.000 lembar dikalikan dengan 15.000. Ya. Terima kasih ya. Iya ya. Terima kasih linknya ya. Terima kasih linknya. Ini nggak bisa ngecek ya. Ya sambil nunggu barangkali ada yang bertanya. Ada yang lain yang tidak bisa masuk sumpah. Oh iya. Ya sudah masuk. Sudah admit. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya lanjut. Ya. Ternyata pada tanggal 5 Desember 2016 dari 100.000 lembar tadi yang sudah dibeli oleh perusahaan yang kena dengan saham treasury dijual lagi 20 lembar dengan harga 17.500 per lembar. Ya tentunya tadi perusahaan dapat keuntungan. Nah bagaimana Pak keuntungannya? Ya ini tadi. Ya ini tadi kan dijual dari 100.000 lembar yang dibeli oleh perusahaan sampai seperti dijual lagi cuma 20 lembar. Tapi harganya naik dari 15.000 yaitu 17.500 per lembar. Berarti ada selisihnya 2.500 dari 20 lembar saham jual pada 5 Desember. Nah ini yang kalian perhatikan di sini.
Nah ini ya, tadi awalnya sampai suri yang dibeli 15.000. Nah, berarti 25 kali 50.000 300 juta. Akhirnya jadi selisihnya ini ya 2.500 karena dari 15.000 17.500. Nah, ini maka ini ya dapat keuntungan sebesar ini 350 juta. Ya. Jadi kalau Anda catat, Anda laporkan di dalam laporan neraca sisi pasifa tanggal 31 Desember, maka Anda sebutkan posisi satu sisi perusahaan adalah tinggal 80 karena tadi 20 ya 20.000 di lembar diambil dijual ya. Maka nilai dari Santai Suri tadi ya, nilai dari Santai Suri tadi ya ada gangguan ya, itu adalah nilainya 1.200.000.000 ya. Dari mana? Dari yang 1.500.000.000 tadi ya. Dari mana itu Pak? Ya, dari yang 1.500.000.000 ya, yang ini ya 17 November karena kita beli dengan nilai Santai Suri tadi ya, disisikan dengan yang pada saat 20 lembar kita jual dengan ya yang tersisa ya, yang kita jual ke awal. Nah inilah posisinya Santai Surinya karena yang dijual lagi kan 20 lembar ya. Padahal harga awalnya pada saat tersuri awalnya emang harganya 15.000 lembar. Berarti ini ya 1.500.000.000 disisikan dengan 300 juta. Inilah saham treasury milik perusahaan. Artinya bukan pemilik saham pemegang biasa ya. Sehingga akan mengurangi nilai total ekuitas ya. Ya, jadi bagaimana Pak? Ya jelas ini kalau Anda harus kurangi di sini. Lalu nilai saham biasanya berapa tadi ya? Dikurangi dengan nilai saham treasury ini yang sebesar 1.200.000.000. Ya, berikutnya setelah kita melihat seperti dua hal tadi, saham dan nilai intrinsic dari saham, maka yang kedua, bagaimana Pak cara menganalisis saham? Ada dua hal, yaitu analisis sekuritas, fundamental atau analisis perusahaan. Ya, fundamental itu kadang orang bilang analisis perusahaan dari risiko yang ada di perusahaan. Atau yang kedua analisis teknis. Ya, yang pertama kita analisis fundamental. Ya, ada dua pendekatan nilai sekarang ya, atau dikenal dengan metode kapitulasi laba. Nah, rumusnya seperti ini. Ya, jadi lihat nilai sekarangnya, present ya. Ini arus kas, nilai sekarang perusahaan itu dan periode waktu dari T1 sampai dengan N ya. Kalau Anda ada data 5 tahun ya, 5 tahun suku bunganya 5 tahun ya, maka di sini nanti angkanya angka 5. Ya. Pangkat 5 nanti. Suku bunyi berapa? Ya, kalau suku bunyi sekian itu ya, atau tingkat kembalian, ya kita dikasih waktu 10 menit lagi. Ini Kimberly ya, saya ngelihat wajah Kimberly. Ya. Silakan yang baru masuk. Kimberly. Kimberly, mana Kimberly?
Oh iya. Bentar ya. Tapi otomatis chattingnya. Tersimpan otomatis biasanya. Sudah saya Tinggal 2 menit. ya. Jadi di sini ya nilai sekarang ya ini ada rumusnya untuk menghitung kalau pakai kapitalisasi model atau kapitalisasi laba. Yang kedua, kalau ini ada pendekatan per earning rasio ya. Nah ini apa nih? Ini biasanya memang paling dikenal, paling terkenal ini pakai ini banyaknya. Ini untuk menilai intrinsik ya, atau nilai nominal ya dia nilai itu tapi nilai nominal yang tertera di dalam lembar saham itu. Apa ini per ini? Ini rasio harga saham ya terhadap earning ya, atau price. Ini P-nya itu price, E itu earning, R itu rasio. Nah ini kalau menunjukkan berapa besar itu nilai harga saham terhadap lipatan dari earning. Jadi kalau misalnya ada nilai P-nya ini 5 ya, maka di sini menunjukkan kelipatan bahwa harga saham merupakan kelipatan dari 5 kali, atau bisa juga diartikan nilai P ini ya. Ya, ini kalau masuk simpan dulu. Ya, Kimberly. Suaramu di mana Kimberly? Madalena Kimberly. Meli Teresia. Ada Pak. Ya, ini anak-anak ini dipasang wajah itu, dipasang ya. Florentina Reipati. Ya, saya lanjut. Ya, sini ada lihat per ya. Jadi ini kalau nilai per 5 berarti inilah ya bahwa yang diinvestasikan tadi akan kembali selama 5 tahun ya. Ya, akan kembali bahwa saham nanti akan kembali dalam waktu 5 tahun ya. Jadi maksudnya gini ya, maksudnya nilainya uang ya. Kalau kita beli 5.000 lembar, lembar saja 5.000, maka dengan nilai per yang ada, maka nanti harapannya pada 5 tahun terakhir dengan harga yang sama. Itu kalau Anda bertahan di pasar modal. Kalau Anda bertahan nggak ingin menjual, ya seperti itu. Nah ini contohnya harga pasar di saham adalah sebesar 20.000. Labanya ya, ini mohon maaf, cuman contohnya ya angka kecil ya. Laba bersih dari perusahaan adalah 5.000 ya per tahunnya. Biasanya per adalah 20 ini ya, harga pasar ini dibagi dengan ya laba bersihnya atau earningnya. Maka per-nya adalah 4 kali. Berarti nanti pada tahun keempat kemungkinan dengan harga yang sama ya. Nah, ini adalah 20 lembar tadi per lembarnya, walaupun kembali ini harga segini akan kembali dalam waktu 4 tahun. Contoh kedua, ya, kalau yang ini ya Anda perhatikan ya, PO ini berarti harga awal ya. Ya, PO itu harga awal. Biasanya harga lembar saham ya, laba bersih saham itu adalah E1-nya ya. E1-nya 2.500 ya. Kita memperkirakan per saham adalah 10 ya. Ya, jadi sudah sampaikan tadi ya, ini sebetulnya adalah per ya, ini adalah per ya. Ya. Maka 10 kali 2.500 2.000 ya. Karena harga saham saat ini harga pasar ini kan ya, harga pasar ini ngomong
yang saat ini ya harganya 20.000